Di Garut, Pak Ayi, abang sepupu ya Pak Saat ya, dari Fani Oktora ya? Iya, iya benar. Pak Ayi masih bisa mendengar suara kami Pak ya? Pak Ayi, kalau saya boleh tahu, islah sudah dilakukan Pak Ayi. Artinya bisakah dikatakan bahwa ini juga menjawab tudingan yang sempat juga terlontarkan oleh sang bupati ya, Aceng Fikri beberapa waktu sebelumnya, bahwa ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang berusaha untuk mengganjal laju politik Pak Bupati begitu? Dalam hal ini, dalam istilah ini adalah murni memang keinginan daripada keluarga. Dari awal bahwa keluarga hanya menginginkan hal ini, tidak berubah-ubah masalah istilah ini terus-terusan diminta sama keluarga. Cuman ya pada akhirnya politik pun berbicara. Cuman kami tidak mau membahas masalah politik atau apapun itu. Hanya saja ketika keluarga sudah berisikan untuk islah, ya kita harus menghormati itu. Dan kita juga sepakat bahwa ini di luar konsep politik. Ya, artinya Pak Ayi, maaf saya potong. Artinya singkat kata, sama sekali keluarga ini tidak ada yang mendesak atau mendorong entah itu kelompok ataupun oknum begitu untuk menjegal laju politik Pak Bupati. Iya, sama sekali tidak ada yang mendorong untuk apa, karena keinginan daripada korban sendiri juga keluarga itu hanyalah islah, tidak ada yang lain. Baik, Bang Reza ingin bincang? Mungkin tidak berbincang, tapi memberikan pandangan atau perspektif yang sedikit berbeda. Saya tidak mau masuk ke sisi konflik antara Fani dengan Pak Aceng. Toh sudah islah, kita sambut baik-baik. Tapi ada satu agenda yang tertinggal bahwa dengan segala hormat, Pak Aceng ini kan sekarang sudah menjadi sorotan publik. Pak Aceng sudah sengaja ataupun khilaf sudah berdiri di depan media dan mengutarakan penilaian-penilaian yang bisa jadi tidak menyenangkan pihak Fani. Implikasinya masyarakat Indonesia terutama yang perempuan bisa jadi ikut terluka perasaannya. Alhasil ada satu PR yang tertinggal. Bukan lagi islah antara keluarga, tapi bagaimana Pak Aceng juga menunjukkan itikat baiknya kepada publik bahwa apa yang pernah dia sampaikan terkait dengan diri Fani harus diluruskan. Fitnahkah, khilafkah, permintaan maafkah, menarik pernyataan-kah? Saya pikir PR ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Islahnya kita sambut, saya sangat positif, tapi PR bagaimana Pak Aceng sudah berbicara ke publik, dan sekarang bagaimana Pak Aceng kembali berbicara ke publik untuk menyempurnakan islah itu. Terutama menyempurnakan kembali nama Fani. Ya, saya pikir demikian. Sesuai segmen saya di sebagian sebelumnya, dalam situasi seperti ini memang tidak bisa dipungkiri perempuan yang paling rentan menjadi korban. Mengalami reviktimisasi. Maaf, itu kan Pak Haji Aceng udah beberapa kali meminta permohonan maaf secara terbuka melalui media. Walaupun tidak secara khusus apa yang telah dikatakan ini, tapi kan manusia sebagai manusia biasa, ya, yang tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, hilaf, ya, al-insanu mahlul khata' nisyan. Ya, beliau sudah memohon maaf kepada masyarakat Garut, kepada masyarakat Indonesia. Malam juga sudah ditekankan kembali. Beliau memohon maaf kepada Faninya sendiri, kepada orang tuanya, kepada keluarga besar Al-Fadilah, pesantren Al-Fadilah, kepada masyarakat Garut, dan kepada bangsa seluruh bangsa. Tapi Pak Saat begini, mungkin publik itu mengharapkan lebih spesifik lagi permohonan maaf, karena itu sangat mencederai. Maaf, kalau ini dibuka lagi, ini udah nol. Nol, kita tidak akan menengok ke belakang. Ini kita akan tengok ke depan. Keluarga Fani udah islah. Mau apa lagi? Kalaupun itu masalah publik, kan itu udah ada permohonan maaf. Ya, secara meskipun umum. permohonan maaf tidak spesifik begitu ya? Betul, ya itu masa harus rinci sih. Global aja lah. Perlu nggak sih, Bang Reza? Yang paling merasa perlu atau tidak sesungguhnya adalah korban. Dalam situasi seperti ini paling tidak ada dua korban. Korban primernya adalah Fani. Korban sekundernya adalah terutama sekali bisa jadi perempuan-perempuan yang ikut merasa terluka akibat situasi seperti ini. Nah, kembali ke masyarakat. Masyarakat sudah cukup puas atau tidak? Tapi spiritnya, kalau menurut saya pribadi, spiritnya adalah sekarang sudah ada semangat untuk berukun-rukun antara kedua pihak yang bertikai. Mungkin masyarakat juga perlu sedikit banyak
menahan diri atau realistis bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan secara sempurna. Tapi paling tidak pihak-pihak yang paling utama berperkara sudah menunjukkan itikat baik mereka. Baik, terakhir saya mungkin ke Kang Ai, masih bersama kita ya Kang Ai ya. Kang Ai, mungkinkah, saya bertanya lagi, mungkinkah Fanny Oktora dan keluarga besar di Garut membantu mengembalikan citra seorang Aceng Fikri kepada masyarakat Garut minimal? Untuk karena itu tidak. Tidak ya? Kenapa, Pak? Kami sudah dari awal disebutkan bahwa ini hanya hubungan keluarga, hubungan islah antara keluarga sudah terjalin. Ketika itu tidak ada urusan lain untuk masalah ini, untuk masalah untuk menata untuk saling memojokkan, untuk saling apa. Baik. Silahkan saja yang menilai publik. Baik. Cuman untuk kami sendiri tidak ada ke arah sana klarifikasi kepada beliau untuk membersihkan nama beliau Pak Aceng Fikri, tidak ada. Baik, baik. Terakhir sedikit lagi, kondisi Iya. Fanny pagi ini seperti apa, Pak? Suasana Kondisi hatinya. Ya, kondisi Fanny sekarang sudah dirasakan kayaknya sudah tenang, sudah tenang, hanya cukup dengan istilah saja sudah tenang. Ada Perlu perubahan diingat bahwa- yang berarti, Pak, dibandingkan kemarin dengan hari Iya, ini ada perubahan yang berarti. sangat berubah. Baik. Kalau baik. kemarin tempat-tempat tersudutkan, merasa tertekan, merasa gimana ya, terkejar-kejar atau apa, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sekarang sudah tidak lagi, karena merasa ini sudah cukup puas dengan permintaan maaf daripada Aceng Fikri. Baik, baik. Terima kasih Pak Ai. Terima kasih juga Terima kasih. Mbak Reza. Dan juga Mas Atas- Saad, terima kasih. Sudah hadir dalam kabar sosial kami. Kami masih ada satu segmen lagi ya nanti ya. Masih ada.